Kemudian untuk materi pada siang hari ini adalah ruang lingkup manajemen keuangan. Sebelum memulai, saya absen dulu. Anjarwati, hadir Bu. Putri Ragil, Salwa Azhari, hadir Bu. Julaika Nur, hadir Bu. Ridho Imamuddin, hadir Bu. Ali Rusiti, hadir. Husnaini Hidayatul, hadir Bu. Hasan Yusuf, hadir Bu. Eva, hadir Bu. Sidik, izinnya acara keluarga, sudah berkeluarga ya? Bersama keluarganya. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita pemanasan dulu. Kita coba untuk tepuk semangat dulu ya. Mari berdiri dulu, berdiri dulu. Oke, saya mulai. Tepuk semangat. Kemudian kita masuk ke pengertiannya dulu. Apa itu manajemen keuangan? Jadi manajemen keuangan itu adalah aktivitas atau kegiatan perusahaan atau bank, baik itu terkait atau semua yang berhubungan dengan mendapatkan dana. Kemudian setelah mendapatkan dana, bagaimana mendapatkan dananya? Bisa mengeluarkan dananya secara efektif dan efisien. Dalam mendapatkan dana dan mengeluarkan dana, jadi mendapatkan dana dan mengeluarkan dana, bagaimana biaya yang dikeluarkan ini bisa mendapatkan biaya yang murah. Itu adalah kegiatan atau aktivitas manajemen keuangan. Seperti halnya di sini hubungan manajemen keuangan dan neraca. Jadi ada manajemen keuangan itu berhubungan dengan neraca. Kenapa? Karena sumbernya manajemen keuangan itu membacanya dari neraca. Nah, pembelanjaan pasif dan pembelanjaan aktif. Kalau pembelanjaan aktif itu masuknya ke neraca sisi pasifa. Kalau pembelanjaan aktif masuknya ke sisi aktiva. Tujuannya apa? Manajemen harus ada manajemen keuangan itu adalah bagaimana supaya perusahaan atau banknya itu meningkatkan kemakmuran para pemegang sahamnya atau pemiliknya. Jadi pemilik dan pemegang sahamnya supaya bisa makmur. Kalau pemiliknya makmur, secara otomatis karyawan-karyawannya akan ikut makmur. Fungsi manajemen keuangan, fungsinya ada 3: keputusan investasi, pendanaan, dan keputusan dividen. Yang pertama
supaya bisa mendatangkan keuntungan. Itu adalah tugasnya dari keputusan investasi. Yang kedua, keputusan pendanaan. Nah, ini mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber dana yang ekonomis untuk belanja. Itu namanya keputusan pendanaan. Dananya yang sudah didapatkan dari investasi atau dari modalnya mau dikemanakan, dibelanjakan untuk apa, itu adalah tugas dari keputusan pendanaan. Yang ketiga adalah keputusan dividen. Tadi tujuannya adalah memakmurkan karyawan pemegang saham. Nah, di sini dividen itu adalah ada yang dividen yang harus dibagikan. Prosentase labanya berapa? Jadi dividen yang harus dibagikan, prosentase setiap orang pemegang saham prosentasenya berapa, itu adalah tugasnya dari keputusan dividen. Paham ya terkait dengan keberadaan manajer keuangan. Jadi harus apa sih manajer keuangan itu, keberadaannya untuk apa, paham ya? Nah, ini adalah skema terkait dengan adanya manajemen keuangan. Jadi manajemen keuangan ini berada di tengah, posisinya berada di tengah karena dia ada menyambungkan antara pasar keuangan dan modal kerja perusahaan. Jadi dari pasar keuangan modalnya itu masuk ke manajemen keuangan. Kalau sudah masuk ke manajemen keuangan akan dibuat apa? Akan dibuat untuk aktiva perusahaan atau modal kerja atau aktiva tetapnya. Kalau sudah dari sini akan masuk lagi ke manajemen keuangan untuk diolah, dikembalikan ke pasar keuangan, baik itu berupa dividen atau keuntungan para pemegang saham. Paham ya? Sumber dana ada dari dalam, ada dari luar. Kalau dari dalam berarti ada modal dari penggunaan laba. Kalau dari luar bisa dari pinjaman bank, bisa mengeluarkan obligasi. Perusahaannya mengeluarkan obligasi. Kemudian, nah kita lanjutkan di laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada dua. Laporan keuangan dari neraca dan laporan laba rugi. Neraca dan laporan laba rugi ini adalah alatnya sebagai manajer keuangan. Jadi ini contoh neracanya. Nah, aktiva lancar, aktiva tetap, ini bagian dari aktiva. Pasifanya ada utang lancar, ada utang jangka panjang. Ini contoh laporan laba ruginya. Jadi laporan laba rugi ada penjualan bersih sampai laporan bersih setelah pajak. Kemudian ini terkait penggolongan biaya, ada biaya produksi, biaya non produksi. Nah, ini biaya yang berdasarkan perilaku pembiayaan. Ada variable cost, fixed cost, dan semi variable. Kemudian, nah ini intinya kinerja perusahaan atau kinerja bank. Jadi ada likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Likuiditas itu adalah kemampuan perusahaan. Jadi apakah perusahaannya masih bisa berjalan atau tidak, itu tergantung likuiditasnya. Solvabilitas ini adalah kewajiban perusahaan jika dilikuidasi atau di merger atau ditutup atau bagaimana, nah itu berhubungan dengan solvabilitas. Kemudian yang rentabilitas adalah bagian dari keuntungan perusahaan. Keuntungannya berapa itu berasal dari rentabilitas. Kita masuk dalam contoh soal ya. Nah, di sini ada neraca. Yang saya bilang tadi, semua dari manajer keuangan itu berasal dari dua saja, neraca dan laporan laba rugi. Di sini laporan dari neraca. Ada aktiva, ada pasiva. Likuiditas adalah keuntungan perusahaan. Untuk likuiditas adalah bagaimana perusahaan bisa berjalan untuk jangka pendeknya ya. Jadi 1 tahun yang akan datang itu bagaimana. Nah, di sini likuiditasnya
Coba dikerjakan. Berapa likuiditas dari soal yang ini? Coba angkat tangan. Ada yang sudah mengerjakan? Coba angkat tangan. Oke. Ya, silakan. Jawabannya 3. Ada yang sama? Jawabannya 3? Sama atau ada yang beda? 2. Nah, di sini likuiditas jawabannya 3 karena aktiva lancar dibagi hutang lancar. Aktiva lancarnya, total aktiva lancar 300, hutang lancarnya adalah 100. Jadi jawabannya 3. Artinya apa? Dari 3 itu, nah artinya setiap 1 rupiah hutang lancar perusahaan dijamin sebesar 3 rupiah aktiva lancar perusahaan. Maka ketika jawaban dari likuiditasnya adalah di atas 1, perusahaannya masih aman. Tapi kalau jawabannya di bawah 1, berarti perusahaan tidak akan berjalan sampai 1 tahun yang akan datang. Paham ya? Selanjutnya, solvabilitas. Siapa yang sudah menjawab solvabilitasnya? Coba angkat tangan. Solvabilitas di sini adalah total aktiva dibagi total hutangnya. Ada yang sudah jawab? Ada yang bisa? Oke, Jawabannya solvabilitasnya 0,91. 0,91. Ada yang sama atau ada yang beda? Sama ya. Nah, artinya apa? 0,91. Seperti dari likuiditas tadi, jawabannya yang di atas 1 otomatis bisa aman. Tapi kalau jawabannya di bawah 1, berarti perusahaannya tidak aman. Yang terakhir adalah rentabilitas. Nah, ini saya jelaskan aja. Rentabilitasnya itu ada rentabilitas ekonomis dan modal sendiri. Yang ekonomis itu berarti modalnya perusahaan ada modal hutang. Jadi ada modal hutang, ada juga modal sendiri. Gitu ya. Oke. Baik. Dari sini ada yang perlu ditanyakan? Nah, ada yang perlu ditanyakan? Terkait dengan solvabilitas, likuiditas, rentabilitas. Untuk tugasnya akan saya share, tolong dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan, gitu ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tutup pertemuan hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.